Oke, untuk pertanyaan apakah Pancasila sudah diterapkan atau belum ya? Eh, Tentu saja secara formal eh, kehidupan bernegara kita itu berlandaskan pada Pancasila, gitu ya. Tidak ada landasan lain selain Pancasila sekarang ini, ya. Termasuk Islam misalnya secara formal itu tidak menjadi landasan kehidupan bernegara, gitu ya. Nah, tetapi di masyarakat seringkali memang kita mendapati bahwa ada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, gitu ya. Konflik fisik ya, e, bahkan konflik yang sampai terjadi korban jiwa, gitu ya. Itu bertentangan dengan Pancasila, gitu ya. Terakhir di Wamena, kemudian di mana lagi itu yang muncul korban jiwa juga di Sorong ya, sebelumnya di berbagai daerah itu merupakan contoh bahwa kadang-kadang Pancasila sebagai cita-cita itu ditinggalkan gitu, sebagai ideologi itu ditinggalkan gitu. Nah, tetapi karena memang cita-cita itu tetap kita pegang, ya, ideologi itu tetap kita pegang, maka kemudian setelah emosi itu mereda gitu ya, nah kita semua kembali mendekat dengan ideologi atau ideos logos atau ilmu tentang gagasan, tentang cita-cita. Kita kembali kepada cita-cita kehidupan bersama ya, sebagai warga negara, sebagai satu bangsa gitu. Jadi memang kadang kita mendekat kepada cita-cita itu, kadang kita menjauh ya. Ya itulah manusia gitu. Ya. Uh, Iblis kan pernah mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang saling menumpahkan darah gitu ya. Ya, dalam hal itu mungkin ya ada benarnya juga gitu ya, bahwa manusia itu makhluk yang saling menumpahkan darah. Tetapi iblis lupa bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, manusia yang adalah makhluk yang memiliki akal pikiran gitu ya. Nah, dengan rasionalitasnya, dengan akalnya, manusia kemudian bisa berupaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kalau di republik ini ya dengan menciptakan konsensus, dengan menciptakan kesepakatan ya, yaitu berupa kesamaan cita-cita, berupa kesamaan gagasan, yaitu ideologi Pancasila gitu ya. Itulah kelebihan kita, kelebihan manusia pada umumnya dan manusia Indonesia pada khususnya, bahwa meskipun kadang-kadang kita menjauh dari cita-cita, tetapi karena kita masih memegang cita-cita, maka kita kembali kepada cita-cita bersama itu, hidup lebih berdamai lagi gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa penerapan Pancasila itu sudah berupaya diterapkan, tetapi karena memang ada ambisi, ada nafsu ya, ada persaingan, ada iri dengki dan lain sebagainya, maka kadang-kadang prinsip-prinsip Pancasila yang sangat baik itu kadang-kadang memang dilupakan sementara waktu gitu ya. Tetapi kemudian kita tersadar dan kita memakai akal pikiran kita, memakai sukma kita gitu ya. Jadi tadi saya bukan berarti saya belajar dari iblis, tidak gitu ya. Tetapi bahwa manusia itu punya nafsu, saling menumpahkan darah, itu adalah fakta. Tetapi kemudian karena manusia punya rasionalitas, manusia punya akal pikiran, maka manusia adalah makhluk yang tertinggi. Dan manusia Indonesia adalah contoh bagaimana manusia yang berhasil ya membuat ide yang sangat brilian, gagasan yang sangat brilian, ideologi yang sangat brilian, yang mampu menyatukan berbagai suku, berbagai agama, berbagai golongan dan lain sebagainya yang berbeda-beda, kemudian bisa hidup dalam satu ikatan negara ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, dan sama-sama sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama ya, di depan hukum memiliki hak yang sama. Maka kemudian setiap konflik, setiap upaya untuk menjauh dari Pancasila, untuk meninggalkan Pancasila, itu kemudian bisa sampai sekarang ini bisa diredam begitu ya. Saya kira itu ya tambahannya.